Yang sekarang ini program postdoktoral dari Dikti LPDP, program afirmasi. Afirmasi itu untuk wilayah Indonesia Timur. Gimana mempersiapkan antara ya culture shock kita di Indonesia dengan Jepang, terutama disiplin, Pak Dokter? Nah, ini dia. Ya, gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa dengan YF Podcast agak sedikit berbeda. Kita akan mencari ilmu, mencari motivasi, mencari inspirasinya nih di sahabat saya. Namanya Dr. Engineering Apip Amrullah ST Magister Engineering. Dia sekarang ini sedang mengikuti short course di Amerika. Nah, dulu Pak Apip ini teman saya SMA, kalau berangkat sekolah sering bareng jalan dari rumah sampai kita kalau tidak ketemu angkot di depan kantor Lurah Pancor, kita jalan ke pom bensin Pancor di seberangnya di sana. Banyak inspirasi dari beliau. Kuliah di Jogja, S1, S2 di UGM, kemudian S3-nya ke Jepang. Ya, selama di Jogja saya juga beberapa kali interaksi karena bareng kuliah di Jogja. Oke, kita akan mencari tahu nanti seperti apa cerita perjuangan Dr. Apip ini untuk sampai ke tahap saat ini. Oke, kita hubungi beliau ya melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat di belahan bumi bagian mana ini, Pak Dokter? Di belahan bumi bagian barat ini alhamdulillah sehat Pak Ketua. Alhamdulillah sehat. Nah, ini izin yang mengganggu Sida nih. Kalau di Lombok pagi, kalau di Amerika ini jam berapa di sana ini? Jam 9 malam ini. 9 malam ya. Oke. Ya. Berarti beda 11 jam ya, kurang lebih. Iya, 11-12 jam lah. Ya, benar. 12 jam. Oke. Oke, Pak Dokter, ini yang kalau kita ingat-ingat dulu pergi ke sekolah ini. Pergi sekolah kita di SMA 1 Selong. Kita jalan dari Kampung Muhajirin belakang kantor lurah, nunggu angkot di depan kantor lurah kalau ada yang lewat. Iya, benar. Kalau tidak ada yang lewat, dekat pom bensin. Iya. Kita jalan lagi ke dekat pom bensin. Nah, mungkin sekitar 500 meter ya kita jalan ke sana. Iya, benar. Oke, sangat luar biasa Pak Dokter, itu yang paling saya ingat dari sahabat yang luar biasa, yang hebat. Ya, alhamdulillah tidak akan banyak memberikan motivasi, memberikan inspirasi untuk adik-adik kita nanti Pak Dokter. Amin. Oke, pertama dulu yang tanya ini program apa sekarang nih yang sedang diikuti nih di sana? Yang sekarang ini program postdoktoral dari Dikti LPDP. Jadi memang banyak programnya, tapi kebetulan yang daftarkan ini adalah postdoktoralnya saja. Seperti itu. Oke, ini berapa lama di sana kira-kira? Programnya 3 bulan. 3 bulan. Oke, ya. 3 bulan. Berarti ini udah baru 1 bulan ya? Iya, masuk 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. Ini sebenarnya berangkatnya itu harusnya itu September ya, tapi karena COVID akhirnya mundur jadi Oktober. Jadi kalau secara total ininya ya bersihnya paling 2 bulan lah, maksimal 2 bulan. Itu sampai dengan Desember. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, ini sebelum ke postdoktoral ini, S1, S2 beliau di UGM ini. Ya. Tapi ini alhamdulillah. Ini lurus ini. Jadi benar kalau di dosen ya ini linear banget sudah ini. S1, S2, S3 istiqomah di mesin ini. Iya, alhamdulillah. Kan dituntut seperti itu Pak Ketua. Jadi memang kalau di dosen itu kan linearitasnya itu sangat ditekankan ya. Karena satu sisi memang
di situ kita akan bisa mencari spesialisasi lah kasarannya. Jadi kita akan expert di bidang apa ya, tentunya based on basic dasarnya saja, itu misalkan mechanical engineering ya mechanical engineering, sebaiknya seperti itu. Oke, konsentrasinya di apa Pak Dokter nih, kalau kita berbicara di spesialis, kalau dokter ya ada spesialis macam-macam. Nah, Pak Dokter ini spesialisnya apa ini? Spesialis penyakit dalam. Ya. Ya, kalau berbicara spesialis, saya lebih ke konversi energi, Pak Ketua. Jadi lebih berbicara terkait dengan energi. Memang dari S1 sih, dari S1, S2, S3-nya pun seperti itu, dan ngajarnya pun ya di bidang itu juga gitu. Jadi alhamdulillah istiqomah di konversi energi. Nah, ini konversi energi. Kalau kita berbicara konversi energi, tentunya memang ini sudah komitmen PBB seluruh bangsa ini terkait dengan global warming yang saat ini ya. Jadi konversi energi ini menjadi sebuah keharusan. Nah, kita di pemerintah provinsi kita juga kan sudah ada program yang mengarah ke sana. Nah, cuman memang seperti kita ketahui bersama, mungkin tingkat eksekusi, mungkin ya karena ada disunat dana COVID dan segala macamnya ini, banyak Pak Dokter. Hal lah ya. Banyak hal. Betul, banyak hal. Nah, Pak Dokter, untuk melihat kita memotret di NTB atau di Indonesia lah, seperti apa sebenarnya konversi energi ini sudah menjadi prioritas, misalnya di kalangan akademik lah. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara konversi energi ya, memang kalau kita di Indonesia sendiri sekarang ini udah banyak yang menggandrungi ya, menekuni terkait itu gitu. Terutama kalau kita berbicara lagi terkait dengan masalah global warming, tentunya kita harus mencari solusi, yakni ya dengan menggunakan energi baru terbarukan. Nah, saya di bidang saya S3 ini lebih ke arah ke renewable energi baru terbarukan, dari memanfaatkan limbah ya yang tidak bernilai untuk menjadi suatu barang yang bernilai, baik itu energi maupun chemical compound-nya gitu. Nah, terkait berbicara dengan konversi energi, Indonesia sekarang ini sudah banyak gitu, udah mulai. Nah, salah satu contohnya mungkin di Jakarta ada PLTS ya, pembangkit listrik tenaga sawah. Mereka menggunakan sampah untuk dikonversi untuk menjadi suatu electricity ya, digunakan di Jakarta, begitu juga di Surabaya. Nah, ini sangat topik yang sangat seksi kalau menurut saya. Gitu. Sangat menarik sekali kalau kita berbicara energi, apalagi kita memanfaatkan limbah yang notabene di situ tidak berharga menjadi suatu hal yang bernilai gitu. Iya, betul. Nah, itu yang sangat menarik. Makanya saat ini pun yang proyek yang saya sedang kerjakan di sini terkait dengan itu juga gitu. Tidak jauh-jauh dari situ gitu. Oke, ini proyeknya ini selain green energy ya, ini juga ya sangat prospek ini Pak Dokter nih. Jadi akan makin banyak penelitian-penelitian yang mengarah ke sana. Oke, ini sangat inspirasi sekali nih Pak Dokter. Nah, berikutnya ini saya ingin mengulik nih. Ada yang mau saya ulik dari sini. Bahaya ini kalau dikulik-kulik nih, saya rada-rada khawatir ini pertanyaannya nih. Makanya sebelum podcast ini pun saya harus belajar sebenarnya. Nah, kita menguliknya seputar yang kira-kira kita bisa mempengaruhi adik-adik lah. Jadi lebih ke motivasi Pak Dokter. Motivasi, ya oke. Lebih ke motivasi ya ini kan. Oke Pak Dokter, jadi kuliah S1, S2, S3. Nah, tentu persiapannya ini juga sangat luar biasa menurut yang. Ini LPDP, boleh kita bicara LPDP ya? Boleh, insya Allah boleh. Banyak sekali Pak Habib orang yang ingin mendapat fasilitas seperti itu untuk memaksimalkan dirinya lagi. Nah, kira-kira ini pandangan Pak Dokter nih, anak-anak NTB sekarang ini, khususnya ini LPDP luar negeri, seperti apa sebenarnya peluang anak-anak NTB untuk mendapatkan beasiswa tersebut, Pak Habib? Oke, kalau kita berbicara peluang ya, Pak Ketua, itu semua berpeluang. Siapapun itu semua berpeluang.
Nah, khususnya kita di NTB ini sekarang bukan sekarang sih, udah beberapa tahun yang lalu LPDP itu punya program dalam, kalau saya tidak salah, itu program afirmasi. Afirmasi itu untuk wilayah Indonesia Timur diprioritaskan gitu loh. Nah, automatically kita NTB kan masuk Indonesia Timur nih. Iya, jelas. Nah, itu peluangnya sangat besar sekali. Jadi tidak terbatas hanya untuk dosen atau hanya untuk kalangan di Jawa atau enggak. Jadi semuanya. Dan yang tahu itu banyak juga teman-teman dari Lombok Timur ya. Dari Lombok Timur ini yang dapat LPDP banyak juga gitu. Jadi nggak cuman 1-2 orang, tapi banyak gitu. Nah, jadi silahkan aja bersaing, mempersiapkan diri, karena semakin kesini seleksinya semakin susah, semakin ketat sekali gitu. Betul. Semakin ketat, persaingannya pun semakin banyak, persentase lulusnya kecil gitu. Nah. Gitu. Jadi selain siap masalah pendidikan dalam artian persiapan untuk administrasi dan segala macamnya, yang perlu disiapkan lagi itu adalah kesiapan mental untuk tidak lulusnya itu harus diperkuat juga gitu. Betul. Jadi kalau kita berbicara kesempatan, semua dapat kesempatan. Siapapun itu gitu loh. Mau dia dari wilayah mana, pokoknya asalkan niatnya untuk mencari suatu keberkahan dari beasiswa itu, insya Allah ada jalannya lah. Seperti itu. Selalu ada jalan untuk orang yang berusaha. Benar. Ya, betul. Benar sekali. Jadi minimal berusahanya pertama berusaha mendaftar. Terus? Ya paling nggak berdaftar dulu. Kalau udah daftar kan nggak ada yang diharapkan. Perkara lulusnya sih urusan kesekian gitu. Betul. Jadi saya ingat sekali nih Pak Dokter, ini dulu saya sama-sama jadi mengawali karir dosen kita itu sama-sama dari STKIP Hamdan Wadi. saya flashback lagi Pak Dokter. Itu pengalaman luar biasa itu. Jadi sama-sama kita pulang dari Jogja, kita sama-sama di STKIP di jurusan yang sama juga dulu ya, merintis yang sama. Kemudian beliau ini memutuskan untuk hijrah. Hijrahnya nggak jauh-jauh, masih wilayah Indonesia nih. Iya. Betul, hijrah ke Kalimantan di Banjarmasin ya, di Banjarmasin, benar. Ya, di Universitas Lambung Mangkurat ya. Benar sekali. Nah ini dari sanalah beliau ternyata mengepakkan sayapnya lebih lebar itu dari sana. Tiba-tiba saya kabar beliau melanjutkan kuliah atau itu di Jepang. Iya, benar. Betul ya. Nah, di Jepang kita tahu pasti culture shock-nya ini cukup tinggi ini. Luar biasa. Ini gimana? Pertanyaannya berat ini nih. Saya bisa tangkap pertanyaannya. Gimana mempersiapkan antara culture shock kita di Indonesia dengan Jepang, terutama disiplin, Pak Dokter. Nah, ini dia. Gimana Pak Dokter, tiba di sana, disiplinnya sudah beda, kemudian musim yang dihadapi beda. Ini gimana? Yang minta sida bedong yang dulu sedikit ini. Oke, siap Pak Ketua. Jadi kalau kita berbicara soal culture ya, siapapun yang namanya keluar negeri pasti ya. Tapi mungkin buat orang yang sudah berpengalaman, udah ke sana kemari ke luar negeri cuman sekedar jalan-jalan, itu ya mungkin soal culture-nya nggak terasa. Tapi kalau stay cukup lama, long stay itu ya cukup cukup dirasakan sangat berat lah ya. Jadi kalau kita berbicara soal culture, memang yang memutuskan untuk ke Jepang itu pun sudah jauh-jauh hari sudah dipikirkan gitu. Sudah. Jadi kasarannya itu sejak S2 itu sudah memikirkan untuk bisa ngambil PhD-nya di Jepang gitu Pak Ketua. Jadi sudah ada di mimpi lah, sudah diangan-angankan gitu. Bagaimana mengatasi shock culture itu, tentunya ya saya juga membaca referensi. Jadi orang teman-teman yang sudah di sana seperti apa, kondisinya seperti apa. Tapi tetap yang namanya kita dari orang tropis orang tropis masuk ke 4 musim itu kan beda sekali. Nah,
Jadi saya nyampe istana itu April tanggal 1 2016 itu Pak Ketua. Ya. Itu saya ke sana hanya menggunakan satu lembar jaket saja. Satu jaket tipis saja karena memang prediksi kita itu April itu belum udah selesai ini winter itu musim dingin. Ternyata nyampe sana itu sisanya masih dingin juga gitu. Akhirnya ya mau gimana lagi, selama seminggu itu udah pingin pulang aja, sudah pulang aja kayaknya nggak jadi nih lanjut. Kayaknya nggak cocok. Jadi bukan shock culture yang pertama, tapi musimnya ini ya. Musimnya itu karena musim salju ya. Sisa-sisa dinginnya gitu loh. Akhirnya selama seminggu cobalah bismillah lah, karena ada teman-teman juga yang baru datang gitu kan, penderitaan yang sama gitu. Jadi ya udah kita bareng-bareng aja menderita gitu lah. Jadi selama seminggu karena pada kondisi pertama saya belum bawa keluarga ya. Satu semester itu kan keluarga belum diajak nih. Masih single di sana dulu ya, satu semester. Masih single, ya satu semester itu single dulu, 6 bulan di situ. Ya shock culture-nya luar biasa. Jadi tapi paling enggak tidurnya itu enggak terlalu beda jauh kan jam kita dengan di Jepang. Jadi duluan di Jepang lah. Jadi untuk masalah istirahat itu masih bisa lah. Yang terutama yang cukup berat adalah masalah disiplin yang ditanyakan Pak Ketua tadi. Jadi itu emang sangat luar biasa. Jadi ya disiplin, ya on time. Kalau pas meeting ya tiang berapa kali telat juga ya tetap kena marah juga gitu loh. Jadi akhirnya memang kita membiasakan diri, lambat laun tentunya akan terbiasa. Nah yang permasalahannya lagi adalah bagaimana nanti kita di sosialnya gitu loh. Jadi memang rata-rata, mohon maaf teman-teman kita ya Indonesia, kalau meeting itu kan harus tanya dulu, meeting jam berapa, jam segini, jam mana dulu dipakai, jam Jepang atau Indonesia gitu kan. Kalau sudah berbicara jam Indonesia, oh ya sudah berarti santai aja ini. Kalau berbicara jam Jepang harus tepat waktu gitu. Nah itu yang agak sulit hilang di kita itu seperti itu Pak Ketua. Jadi memang tetap ada itu gitu. Tapi kalau kita berinteraksi dengan orang setempat, insya Allah itu bisa kita ikuti seperti itu. Jadi nggak terlalu susah lah, nggak terlalu susah ya. Nah, kita juga ada sejarahnya Jepang di Indonesia ya. Oke Pak Dokter. Iya benar. Itu kan sudah lama menjajah kita juga kan. Itu karena dia ada sejarah, paling enggak budaya kita ya, paling enggak kita udah sama-sama kenal lah. Minimal ya kita kenal dari film-filmnya Jepang lah, film-filmnya film-film Mandarin Oshin. Ya si Oshin dan lain-lain itu. Filmnya Oshin, Ohara. Ya betul. Budaya. Itu filmnya Pak Ketua kayaknya dulu waktu kecil nonton itu terus sepertinya. Sama kayaknya. Oke, Pak Dokter. Ini luar biasa. Jadi perlu disiapkan semua ya, bukan hanya ya kita menguasai bahasa, tapi juga benar. Pengetahuan budaya di sana gitu. Benar. Sekarang saya tanya ini nih, persiapan untuk dapat LPDP itu seperti apa sebenarnya? Iya, kalau kita berbicara persiapan, kalau pas zaman tiang dulu tidak terlalu berat ya, Pak Ketua, tidak terlalu berat. Jadi memang ada beberapa persiapan yang harus dan wajib lah kasarannya itu, terutama adalah bahasa Inggrisnya. Jadi memang buat teman-teman ya yang akan mencoba mengapply, itu bahasa Inggrisnya itu harus benar-benar jadi pondasi gitu ya, jadi target utama gitu loh. Nah kalau sekarang itu bahasa Inggris yang digunakan itu syaratnya itu IELTS kalau itu nggak salah 6,5. Jadi memang sangat tinggi sekali. Nah kalau pas zaman tiang dulu 2015 itu masih pakai TOEFL 550. Beda 100 ya. 550. 550 lah TOEFL-nya. Masih bisa lah kita genjot dengan cara belajar. Nah intinya itu yang pertama itu harus TOEFL, bahasa Inggrisnya itu mau ke negara manapun. Terus yang kedua, selain syarat bahasa, administrasi yang penting adalah itu kita harus bisa meyakinkan, dalam artian di sini kita harus mencari universitas yang ada di listnya mereka.
gitu ya. Iya, betul. Jadi si pemberi beasiswa ini kan punya list universitas tuh. Ya. Nah, dia yang masuk ke kategorinya mereka itu mana. Nah, itu kita cari itu. Terus yang selanjutnya tentunya kita harus bisa menghubungkan diri kita dengan para profesor yang ada di universitas itu gitu loh. Jadi paling tidak kita bisa berbicara terlebih dahulu lah bahwa saya itu risetnya ini, ketertarikan saya terhadap bidang ini seperti ini. Dan intinya yang terpenting lagi nih Pak Ketua, intinya kalau risetnya itu di proposalnya itu kan kita nyiapkan proposal nih. Ya, betul. Di proposalnya itu harus ditampilkan apa namanya, bidang kita apa, kepeminatan kita itu apa gitu. Jangan sampai kita mengajukan proposal kita nggak paham isinya, kita nggak paham bagaimana mengerjakannya gitu. Betul. Itu yang sulit. Jadi intinya sebenarnya kalau semua dokumen yang selain dokumen yang dipersyaratkan selain dokumen dipersyaratkan di syaratan resminya gitu ya. Intinya itu komunikasi dengan supervisor yang akan kita tuju di universitas itu. Terus yang kedua itu bahasa yang terpenting ya. Bahasa itu yang terpenting karena kuncinya itu mau kemana pun itu pasti bahasa yang ditanyakan. Dan yang ketiga itu ya berdoa aja, niatnya dan doanya itu aja gitu loh. Ini di luar syarat-syarat itu gitu. Ini di luar syaratnya yang sebenarnya banyak di situ ya. Yang harus banyak sekali. Banyak sekali persyaratannya, banyak sekali. Banyak surat pernyataan macam-macam juga ya. Benar, pernyataan, surat keterangan sehat, dan segala macamnya banyak sekali. Apalagi zaman-zaman COVID gini, aduh luar biasa. Kayaknya tambah banyak nih persyaratan masa COVID ini untuk kita bisa ke luar negeri. Itu sangat luar biasa nih Pak Dokter, bisa menyelesaikan studi tepat waktu ya. Alhamdulillah tepat waktu. Dan berapa putra yang lahir di sana? Di Jepang alhamdulillah 1. Nah, itu kan kelahiran Jepang, udah punya ada 1. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Bonus dari sekolahnya itu. Bonus dari sekolahnya, bonus dari Jepangnya dapat 1. Iya. Nah, pasca. Nah, ini yang mau tanya ini paskanya, Pak Habib nih. Pasca sudah selesai dari Jepang, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Apakah koneksi dengan universitas tempatnya S3 itu masih tetap terjaga dengan kampusnya Pak Dokter yang ada di Banjar? Ya, alhamdulillah masih sangat baik sekali ya, terutama in personnya terutama dari saya dan profesor yang di sana masih tetap kolaborasi. Dan termasuk nanti Januari sampai Maret 2022 saya harus balik ke sana nanti. Jadi dari Amerika pulang Desember ini ngurus visa, balik lagi Januari sampai Maret di Jepang. Jepang. Wah, keren. Ini ketemu musim-musim kolaborasinya lagi. Masih tetap jalan. Winternya ketemu di sana. Luar biasa Pak Dokter. Jadi kalau koneksi memang tujuannya kita kan untuk korelasi networking ya. Jadi memang itu harus dijaga dimanapun kita, dalam artian kita mau studi dimanapun, entah itu maupun di Indonesia maupun di luar negeri harus memang korelasi dan konektivitas itu harus tetap kita jaga, karena itu adalah salah satu modal kita bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang up to date gitu loh dari networking itu. Dan saya yakin Pak Ketua juga seperti itu ya. Siap. Dulu sewaktu di ketua KPID tentunya networkingnya luar biasa gitu. Itu yang pertama harus dibangun ini. Benar. Jadi kita nggak bisa. Ya. Halo. Bisa jadi siapa? Ya, betul Pak Halo, Dokter. Ya. Oke, ini tadi mungkin ada gangguan koneksi sedikit. Iya. Oke, jadi sangat luar biasa Pak Dokter. Ini memberikan inspirasi, memberikan cerita bagaimana meraih. Nah, saya yakin dulu waktu kita SMA, saya yakin kayaknya belum terbayang itu sampai kuliah ke Jepang mungkin ya ketika kita SMA itu. Belum kepikiran, kalau SMA belum kepikiran.
masih mikirin bagaimana caranya bisa sampai SMA 1 Selong aja. Duduk di angkot kurang lebih 20 menit, 15-20 menit kita baru nyampe di sekolah ya. Iya, iya itu takut telat terus kan. Betul-betul sangat luar biasa. Nih, Luar biasa. terima kasih Pak Dokter berbagi cerita, berbagi inspirasinya yang mengganggu Side. Nih, ntar lagi setelah ini istirahat Ya, kan? apa-apa. Sudah malam. Masih nanti paling jam 11, jam 12 baru bisa ini karena saya harus biasa tugas mahasiswa kan. Mengoreksi dan mencari informasi mereka. Iya, di Amerika juga tetap Itu. sebagai Pak dosen ya, membimbing mahasiswa yang ada di Unlam tetap, ya. Oke, tetap. baik. Terima kasih, tetap. teman-teman, Pak Dokter. Siap. Sehat selalu, sukses dengan semua progres-progres ke depan. Jangan lupa ya, kalau udah kembali ke Indonesia, ingat juga ada Lombok, ada Selong, yang juga harus kita ikut bangun dengan konsentrasi ilmu yang Pak Dokter miliki saat ini. Pasti itu Pak Kato, makanya harus kita kolaborasi lah nanti saat ke depannya. Oke, siap. Terima kasih. Dipersiapkan untuk Lombok Timur 1 lah. Enggak boleh. Tidak apa-apa. Nanti potong, diedit. Tidak apa-apa. Jadi dimanapun posisi teman-teman, terutama nih alumni SMA 1 Selong nih sebenarnya nih. Jadi posisi teman-teman ini ada luar biasa. Itu ada di KL, itu ada Om Ibeng dan lain-lain. Aduh, Pak. Aduh, luar biasa udah. Banyak sekali, banyak. Betul. Siap. Oke, sukses Pak Dokter. Terima kasih sekali lagi atas keluangan waktunya. Insya Allah ini akan menjadi cerita inspirasi untuk adik-adik kita yang menonton konten saat ini. Demikian, saya ucapkan selamat menempuh program postdoktoral, cepat selesai. Amin. Ya, semua sukses ya. Sukses untuk kita. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.